Oke Kak, langsung saja ya. Jadi sebelum kita mulai, kita siapin dulu ini bahannya. Untuk takarannya silahkan lihat lagi di catatan ya yang saya kirim. Ini ikannya. Ini saya pakai ikan tongkol ya. Terus ini baking powder. Nah, baking powdernya ini Hercules. Oke, karena ini hanya setengah kilo ya, gilingan setengah kilo, kita pakai chopper saja, Mitochiba ini Kak. Nanti kalau kakak mau giling misal 2 kilo atau 5 kilo, nanti bisa ke penggilingan di pasar ya, tempat penggilingan. Nah itu nanti silahkan esnya. Jadi kuncinya itu esnya menyesuaikan. Jadi bilang saja ke tukang gilingnya untuk membuat adonannya akas ya. Jadi akas itu tidak encer. Jadi akas itu nanti kalau dibulat-bulatin begitu, itu nanti gampang ya. Begitu. Kalau sampai esnya berlebihan, itu nanti pasti teksturnya jadi empuk Kak. Jadi sangat kurang ini ya, kurang kriuk. Jadi nggak kayak basreng, tapi nanti kayak kerupuk. Jadi PR-nya itu aja sih yang perlu diperhatikan di resep ini tuh, takaran esnya. Oke, kita langsung ya Kak ya. Jadi kita siapin. Oh ya, dan Kakak juga butuh timbangan ya. Timbangan seperti ini. Yang penting timbangan digital lah yang akurasinya baik ya Kak. Seperti ini. Kalau ini saya pakai merek Tupperware ya. Ini harganya berapa ya? 200-an kayaknya. Atau bisa merek Camry ya, itu juga bagus. Oke, ini untuk takarannya nanti ini pokoknya sama ya Kak ya. Saya jamin sama kayak yang di catatan yang saya kirim. Oke Dek, langsung. Jadi pertama kita timbang dulu. Pertama kita akan giling ikannya ya Kak ya. Nah, kita akan masukkan ini bahannya. Ya, ini mentega. Ya kan? Mentega, terus ini daun bawang, ini bawang ya. Oke, kita ini masukkan. Jadi nanti kalau lebih dari takaran ini, adonan ini, tinggal dikalikan saja ya Kak ya. Jadi kalau 1 kilo bawangnya 4, margarinnya sekian. Pokoknya ini sama, saya jamin 100% sama kayak yang di catatan. Alasan kenapa saya nggak nyebutin jumlah takarannya di video ini, saya takutnya video ini bocor Kak. Jadi bocor nanti karena kuncinya ada di catatan. Jadi walaupun ini dilihat orang, tapi kalau nggak punya catatan itu nanti nggak jadi. Nah ini ikannya, ikan tongkolnya, ikan segar ya Kak ya. Terus garamnya garam kasar ya kalau bisa. Garam kasar tuh yang kalau coba deh zebra ya. Kalau di Jawa itu kayak gini. Jadi kita gepuk ya, kita hancurin. Kalau sama garam meja yang lembut itu asin ini ya.
mesin yang seperti ini. Oke, ini yang masuk daging, margarin, daun bawang, garam, sama bawang putih ya. Nah kemudian ini neri ya, neri yang bungkus hijau. Bentar ya, saya ambilkan. Nah ini neri plus ya, dari Ajinomoto. Oke, ini cuma saya pindahin ke ini wadah ini ya. Kita masukkan. Ya, jadi gram-gramannya di situ ya. Ini pokoknya sesuai di catatan. Jadi kuncinya di catatan ya kak ya. Jadi besok kalau giling banyak di pasar, ini jadi seperti margarin, daun bawang, sama bawang putih, sama garam dan lain-lain itu diplastikin ya. Plastikin, nanti tinggal pas giling itu tahap kedua nanti langsung dimasukin. Nah ini terus ini pemutih ya. Berhubung jadi itu tadi kan ikan tongkol itu dagingnya merah kak. Jadi kalau nggak pakai pemutih nanti ikannya itu lebih hitam ya. Jadi warnanya kurang menarik. Makanya ini kita pakai pemutih. Pemutihnya food grade ya kak. Jadi aman untuk dikonsumsi. Takarannya seperti yang di catatan. Jadi kalau mau nggak pakai pemutih itu bisa pakai jenis ikan yang dagingnya itu putih kak. Ya contoh itu seperti kalau yang murah itu kuniran. Terus kalau yang mahal tenggiri. Tapi kalau jualan kayak gini pakai tenggiri nggak masuk ya kak ya. Karena sekilonya itu kalau di tempat saya itu 50-an ribu. Nah kemudian ini merica ya. Kita pakai yang sudah dihaluskan, pakai yang bubuk. Mericanya sembarang, yang penting merica asli ya, sesuai takaran ya kak ya. Oke. Kemudian baking powder ya. Baking powder ya kak, jangan soda kue. Soda kue bisa, tapi nanti beda ya. Pokoknya ada getirnya begitu rasanya. Ya ini sesuai takarannya. Oke, ini udah ditimbang semua sesuai takaran resep ya. Kemudian kita akan es batu. Nah ini berhubung pakai chopper kayak ya kak ya, pakai chopper atau food processor, kita pakainya es batu ya. Jadi jangan pakai es digepuk atau kecil-kecil gitu, jangan, tapi pakai es serut ya, es yang lembut. Nah, ini lembut ya kak ya, lembut. Karena kalau pakai yang perongkolan itu nanti nggak bisa maksimal kak. Apalagi air es, jangan sampai pakai air ya. Kalau sampai kemasukan air, wah pasti nanti beda lah hasilnya, bantet jadi keras gitu. Nah ini takaran esnya juga udah saya saya tulis. Nah kalau soal nanti di penggilingan apa juga kita perlu bawa es sendiri, enggak kak. Nanti silahkan kasih tahu ke tukang gilingnya ya, Pak tolong adonannya dibikin akas, sekitar penggunaan esnya sekitar ini, tunjukin aja kak, sekian gram atau berapa sesuai di catatan ya. Nah ini kalau pakai chopper pakai es yang lembut ya kak ya. Kalau mau digepuk yang lembut.
kalau apa, bagus lagi diserut ya, pakai serutan. Nah ini kita chopper langsung ya, pakai dengan kecepatan yang tinggi ya. Oke, ini cukup ya. Nah, tandanya seperti ini ya kak ya. Kalau udah cukup itu, nah ini nanti contohnya kayak gini ya, ada margarin begini, ini bisa ditengahin gitu. Tapi kalau saya biasanya enggak sih kalau cuma segini. Nah ini tandanya ini jadi, ini tuh kayak gini ya kak ya. Nah, jadi kayak pasta begitu. Nah, nggak encer ya. Ini tandanya takarannya pas. Nah, takaran pas untuk bagian ini. Jadi ini nanti kan kasih tepung ya. Nah, ini dimasukin. Ntar ya kak, ini saya masukin ini dulu. Saya pause sebentar ya. Udah ya. Jadi karena itu kan kemasukan lubangnya itu kemasukan daging karena saya copot. Oke, sekarang kita nimbang apa? Oh, esnya dulu. Esnya ini kalau pakai chopper ya, pakai food processor, chopper itu sama. Tapi kalau pakai gilingan yang di tempat penggilingan yang di pasar itu pokoknya itu bilang aja dibikin yang akas ya. Akas tuh pokoknya dibentuk tuh enak gitu loh kak, jadi nggak cair gitu. Esnya jangan terlalu banyak biar akas begitu bilangnya. Tapi kalau pakai food processor seperti ini ya, ini jadi esnya kan sekian ratus gram ya, jadi kita bagi dua. Yang tadi itu cuma setengahnya, nah ini yang sisanya pas giling dicampur sama ini begitu. Nah ini bagian ini saya ini aja ya, nggak apa-apa lah. Jadi esnya itu kan setiap, bentar ya dek, jangan dimasukin. Jadi setengah kilo adonan ini esnya kan 170 ya, 170 sampai 150 lah antara itu. Nah ini kan yang tadi itu kita ngalusin dagingnya itu kita pakai 70 gram. Nah 100 gramnya dimasukin saat giling bareng tepungnya begitu. Gitu ya kak ya. Oke dik, lanjut Dik. Nah ini kita masukin tepung sagu ya. Nah ini saya berhubung kehabisan tapioka, jadi ini saya full sagu kak, jadi nggak apa-apa sih. Tapi itu efeknya itu kenapa? Efeknya itu cuma boros ya kak ya. Ini kan sagu sama tapioka itu mahalan sagu ya. Ya selisihnya nggak banyak banget. Tapi yang jelas kalau full sagu lebih enak sih, kalau menurut saya ya. Kalau daerah-daerah Kalimantan, Sumatera itu biasanya sagu murah ya kak ya. Kalau di Jawa itu termasuk mahal. Nah ini sesuai takaran yang di catatan ya. Sagu ya kak, sagu aren ya. Nah, jangan sampai salah ya. Sagu aren tuh biasanya ini masih memberindil sedikit gitu.
warnanya lebih kecoklatan. Nah ini langsung kita chopper ya, itu udah ada es batunya. Nah ini kita chopper sampai rata ya. Nah ini kalau pakai chopper biasanya nanti nempel-nempel di dindingnya ya, itu silahkan dibersihin. Pokoknya kalau bisa semua kegiling, kecampur rata ya. Nah nanti ada kekurangan memakai chopper itu ada ya kak ya. Jadi nanti di teksturnya itu rada memberindil ya. Itu tergantung dengan jenis sagunya. Sagunya kalau benar-benar lembut gitu ya berindilnya nggak banyak kalau pakai chopper. Tapi kalau pakai gilingan di pasar itu nanti nggak ada itu berindil seperti itu ya. Oke lanjut. Cukup ya. Ya, saya rasa cukup. Ya, hasilnya seperti ini. Ini dipastikan jadi ya, 100%. Coba kita angkat. Jadi dia seperti ngefoam gitu ya. Ngembang dan gini-giniin nggak jatuh dia. Oke, ini tinggal dicetak ya. Oke, untuk sesi ini cukup ya kak ya, ini sekitar 18 menit ya. Nanti setelah ini, jadi nanti ada beberapa video ya, silahkan, pokoknya nanti lengkap ya kak ya. Karena kalau kepanjangan nanti takutnya rusak gitu filenya. Oke, kita lanjut di part 2 ya.